SLS yang awalnya kodenya 1001, dia adalah kawasan sawah, berubah menjadi RT 012 dengan kode SLS-nya 012. Contoh untuk perubahan jenis dari non SLS menjadi SLS. Sudah terbangun rumah dan memiliki SLS. Kode jenis non SLS diubah menjadi kode jenis SLS. Jadi satu tadi kodenya 1 dirubah menjadi 0. Adapun kode SLS melanjutkan kode terakhir yang sudah ada. Nah, ini contoh untuk perubahan jenis SLS yang lain dari wilayah SLS menjadi non SLS. Di sini contoh untuk perubahan jenis SLS dari wilayah SLS, contohnya di sini RT 002 dengan kode SLS-nya dia tadi adalah 0002 berubah menjadi wilayah non SLS. Jadi RT 2 tadi berubah menjadi jalan tol. Sehingga kode SLS-nya berubah karena menjadi alih fungsi menjadi non SLS. Kodenya dari 0002 jadi 504. Sampai di sini apakah ada yang bertanya? Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah ilustrasi penomoran berupa muatan SLS. Ilustrasi penomoran untuk perubahan muatan SLS. Jadi tadi ada wilayah non SLS yang kode 1002 persawahan menjadi 4002 pemukiman baru. Di sini jenis SLS, non SLS yang tetap, muatannya non SLS berubah. Yang asalnya tadi sawah menjadi dibangun pemukiman baru dengan catatan pemukiman baru yang dibentuk belum ada SLS. Selanjutnya ilustrasi untuk penomoran desa. Ini contohnya wilayah SLS di desa A 0001 RT 001 dan selanjutnya sampai dengan 0012 kodenya untuk RT 012. Salah satu SLS-nya yaitu yang RT 10 berpindah menjadi wilayah SLS di desa B. SLS dengan kode 0010 RT 010 yang pindah perlu disesuaikan kode dan nama sesuai dengan informasi SLS di desa tujuan. Jadi kalau tadi dia kodenya 0010 RT 10 berubah menjadi 0001 RT 001. Di sini SLS pindah ke wilayah desa lain karena adanya
penambahan cakupan desa, dan ada pemekaran desa. Jadi desa A melakukan pemekaran, ada salah satu RT-nya yang eh, ikut ke desa B seperti itu. Selanjutnya pembentukan sub SLS. Pembentukan sub SLS. Jadi itu jumlah muatan sub SLS itu antara 120 sampai dengan 108. Yang pertama, untuk cara-cara pembentukan sub SLS, memperhatikan jumlah muatan sub SLS berkisar antara 120 sampai dengan 180. Persyaratan utama untuk pembentukan sub SLS mengacu pada muatannya. Untuk SLS yang bermuatan lebih dari 240 dapat dipecah menjadi beberapa sub SLS. Sub SLS dibentuk dengan menggabungkan satu atau lebih segmen sehingga sub SLS bermuatan antara 120 sampai dengan 180. Lalu cara kedua SLS adalah jenis muatan. Ini juga mempertimbangkan karakteristik muatan dominan yang sama. Misalnya segmen-segmen itu karakteristik dapat dibentuk satu SLS, sedangkan segmen yang memiliki karakteristik muatan dominan sub SLS tersebut. Di sini jumlah muatan adalah maksimum KK kepala keluarga bangunan tempat tinggal ditambah dengan PTTK khusus ditambah PPTT usaha ditambah pergerakan usaha. Syarat untuk menentukan sub SLS selanjutnya yaitu harus memperhatikan lokasi. Sub SLS di segmen-segmen yang sudah terdekat. Terus yaitu untuk beberapa wilayah yang sudah khusus dan muatan dominannya berbeda seperti mall, pasar, kawasan industri, dan apartemen, maka dapat dibentuk sub SLS yang terpisah meskipun tidak memiliki. Jadi contohnya SLS itu terdiri dari perumahan dan sebagian ada sebagian dari perumahan tersebut ada mall. Maka dengan muatan di perumahan sebanyak dengan muatan sebanyak sementara di mall sebanyak 160, maka dapat dibentuk sub SLS 01 lahan dan muatan 80 dan sub SLS 02 mall dengan muatan 190 seperti itu. Selanjutnya kriteria muatan dominan itu apa sih kriteria? Satu yaitu itu besar. Kedua jika dia adalah perumahan mewah atau pemukiman atau real estate. Ketiga itu adalah pemukiman kumuh. Kode 4 itu adalah apartemen atau kondominium atau flat. Kode 5 itu jika dia adalah kos-kosan atau kontrakan. Kode 6 adalah pesantren atau pura atau asrama atau seminar. Kode 8 jika merupakan pusat pembelanjaan modern atau mall atau pertokohan atau pasar.
Kode 9 adalah kawasan industri atau sentra industri. Kode 10 adalah hotel atau akomodasi. Kode 11 itu adalah wilayah tidak berpenghuni. Kode 12 adalah perkantoran dan kode 13 adalah pelabuhan, bandara, terminal, stasiun. Kode 1, pemukiman biasa itu adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, fasilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Kedua, itu pemukiman mewah atau pemukiman elit atau real estate adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 6 kali harga jual rumah sederhana. Sedangkan rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah atau Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000. Kode 3, pemukiman kumuh, yaitu pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Kode 8, untuk perbelanjaan atau seperti mall atau tempat atau pasar. Yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan modern atau mall adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sebagai ini berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2014 tentang Adapun yang dimaksud dengan toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 7. Sedangkan kios atau toko merupakan tipe tempat penjualan yang tertutup yang memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Dalam kios dapat ditata berbagai macam alat display. Sedangkan toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual beberapa jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk kulaan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Sedangkan yang disebut pasar adalah lembaga ekonomi, tempat bertemunya pembeli dan penjual baik secara langsung tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau usaha milik daerah yang dapat berupa toko atau kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta UMKM dan proses jual beli barang melalui tawar-menawar. Ini berdasarkan Permendak Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan pasar.
Selanjutnya itu ada lagi adalah ruang dagang, yaitu tipe tempat berjualan di pasar seperti kios atau toko, los, jongko, counter, pelataran atau hamparan. Berdasarkan sesi 81 tahun 2001. Los merupakan tempat berjualan yang bersifat tetap dan terbuka, dibatasi dengan barang-barang yang sukar bergerak, misalnya meja dan sebat. Terakhir, jongko atau counter atau pelataran atau hamparan merupakan tipe tempat berjualan yang terbuka, tidak beratap, tidak dibatasi secara tepat, dan bersifat tempo. Nah, kegiatan pasar ini mencakup semua unit pasar yang memiliki bangunan permanen, semi permanen, tidak permanen yang tidak memiliki peralatan ditinggal di lokasi usaha, baik yang beroperasional setiap hari ataupun secara rutin sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 sampai 4 kali seminggu. Beberapa contoh pasar di Indonesia, yang pertama contohnya yaitu Pasar Hewan Situbondo. Di Kabupaten Situbondo memiliki hari operasional 1 kali dalam seminggu, yaitu hari Sabtu. Contohnya yang kedua, Pasar Surowono di Kabupaten Klaten memiliki hari operasional 2 kali dalam seminggu, yaitu pada tanggal Jawa, Pon, dan Kliwon. Pasar Mawasangka di Kabupaten Buton Tengah memiliki hari operasional 3 sampai 4 kali dalam seminggu secara berselang-selang. Contoh selanjutnya yaitu Pasar Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah. Pasar ini buka setiap hari. Lalu ada kode 9 yaitu kawasan industri atau sektor industri. Yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2015. Sedangkan yang dimaksud dengan sentra industri kecil dan menengah adalah sekelompok industri kecil dan menengah dalam satu lokasi atau tempat yang terdiri paling sedikit 5 unit usaha dan menghasilkan proses dan atau melakukan proses sama. Kode 10, hotel atau tempat rekreasi. Yang dimaksud dengan hotel adalah penyediaan akomodasi kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara dan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Definisi ini berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2013. Sedangkan yang dimaksud dengan tempat rekreasi adalah tempat di mana seseorang atau sekelompok orang melakukan aktivitas yang melibatkan kondisi fisik atau mental, beristirahat sejenak dari aktivitas sehari-hari dengan tujuan memperoleh kesenangan atau sekedar melepas jelang. Tempat rekreasi dapat berupa taman rekreasi, taman rekreasi, tempat bermain anak-anak atau playground, pancingan, dan sebagainya.
Selanjutnya, kriteria muatan bangunan masih wilayah tidak berpenghuni bisa merupakan rumah atau rawa kosong. Wilayah tidak dalam penggunaan dalam baik dalam lingkungan pertanian seperti hutan atau kebun, blok kosong, danau, rawa, dan kode 12 perkantoran adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau pekerjaan yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa satu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. Selanjutnya, kode 13, pelabuhan, bandara, terminal, stasiun. Yang dimaksud dengan pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau tempat berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2008. Sedangkan yang dimaksud dengan bandara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Sedangkan yang dimaksud dengan terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sedangkan yang dimaksud dengan stasiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan atau untuk keperluan operasi kereta. Nah, muatan dominan dapat dilihat dari informasi jenis muatan yang terbanyak dalam suatu SLS atau si utama dan kerujukannya. Jadi untuk menentukan muatan itu dari satu SLS itu yang paling banyak itu apa sih? Seperti itu. Lanjut ke jenis bangunan. Dibagi menjadi tiga, yaitu ada bangunan tempat tinggal atau disebut BTT, bangunan tempat tinggal kosong BTTK, dan bangunan bukan tempat tinggal atau BBTT. Nah, untuk bangunan bukan tempat tinggal ini, BBTT ini dibagi menjadi dua lagi. Ada bangunan khusus usaha atau disebut BK, dan BBTT non usaha. Jadi bangunan ada
tiga, yaitu bangunan tempat tinggal, BTT, BTTK, dan BTT. BPTT ada dua, BKU dan BPTT non usaha. Nah, yang dimaksud dengan bangunan tempat tinggal atau BTT adalah keseluruhan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan seluruhnya atau utamanya sebagai tempat tinggal, termasuk bangunan yang terhubung dengan bangunan utama, seperti garasi dan seluruh perlengkapan permanen yang biasanya dipasang pada bangunan tempat tinggal. Termasuk bangunan tempat tinggal adalah kontrakan, apartemen, atau rumah susun. Untuk apartemen dan kos-kosan, maka BTT dihitung sebanyak unit apartemen kos-kosan. Seperti itu. Selanjutnya adalah bangunan tempat tinggal kosong. Bangunan tempat tinggal kosong adalah BTT yang tidak atau belum dihuni. Misalnya di sini adalah suatu perumahan, beberapa rumah selesai dibangun dan belum ada penghuninya atau tidak dihuni lagi. Selanjutnya, bangunan bukan tempat tinggal atau BPTT, yaitu keseluruhan bangunan yang fungsinya selain untuk tempat tinggal, kantor, restoran atau rumah makan, tempat ibadah, bengkel, salon, dan lain-lain. Bangunan bukan tempat tinggal atau BPTT terbagi menjadi dua, yaitu bangunan khusus usaha atau BKU dan BPTT non usaha. Kita lanjut ke bangunan khusus usaha. Bangunan khusus usaha adalah BPTT, bukan bangunan tempat tinggal, yang digunakan khusus untuk melakukan kegiatan ekonomi atau usaha. Setiap tenan atau los atau toko di pasar atau di mall dihitung masing-masing sebagai satu BKU. Di sini yang termasuk BKU antara lain, misalnya toko atau warung, pabrik, BUMN seperti kantor PLN atau Bank BR. Nah, ini sekolah dan rumah sakit juga termasuk sebagai bangunan khusus usaha. Kantor asosiasi bisnis dan kantor perwakilan badan internasional juga termasuk sebagai bangunan usaha. Los di pasar juga termasuk sebagai bangunan khusus usaha. Dan los yang di pasar dihitung masing-masing satu BKU di setiap sekat. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang termasuk bangunan khusus usaha yaitu contohnya usaha dengan lokasi tetap dan peralatan atau perlengkapan usahanya tetap atau tidak. Nah, sini contohnya ada Indomaret, counter HP, belum ada warung lele, ada yang robohnya untuk tidak dibawa pulang, angkringan yang tidak iya, tapi tergantung tanggalnya, tanggal itu. BKU selanjutnya yaitu usaha yang berada di trotoar jalan atau fasum, walaupun di tempat yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk usaha, tetapi dianggap menempati bangunan usaha dan masing-masing kios dihitung sebagai BKU tersebut. Seperti ini. Ini masing-masing rombongnya, masing-masing kios dihitung sebagai satu BKU sesuai. Selanjutnya BPTT non usaha yaitu bangunan bukan tempat tinggal
yang tidak digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi Ya. atau usaha. Informasi BPTT non usaha yaitu tempat ibadah, masjid, gereja, organisasi profesi, organisasi keagamaan, panti asuhan, kantor pemerintahan, itu tidak dimasukkan sebagai itu dianggap sebagai BPTT non usaha. Selanjutnya kondek untuk keluarga, usaha, dan konsentrasi ekonomi. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya. Halo, ya Bu, gimana Bu? Untuk pajak non-SLF yang bermenggunakan dari 240 dengan mengembangkan variasi muatan dalam Kita lanjut ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Bu mau tanya Bu Rini. Halo, Bu. Bu Rini mau tanya. Ya, monggo, monggo, monggo. Ya Bu, ini tanya, kalau di panti asuhan itu di depannya ada yang jualan gitu dianggap tidak ada Bu? Ada dong. Oh, tetap ada. Dianggap ada. Tadi kan Bangunan, tempat asuhannya ya, kan tetapi ada usaha, tetapi ada ya. ditambah satu usaha. Oh, jadi tetap ditulis ada usaha ya Bu ya? Ya, ya. Bangunannya dihitung itu seperti itu. Oh ya, makasih Bu. Oke, kita lanjut ya Bu. Definisi dari keluarga. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang, baik memiliki hubungan darah, contohnya suami istri, anak, orang tua, maupun kan biasanya yang tinggal bersama, dan baik memiliki maupun tidak atau tidak itu dianggap sebagai keluarga. Usaha adalah suatu kegiatan dengan tujuan menghasilkan barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan dan atau memenuhi kebutuhan sendiri. Pada kegiatan ini tidak dilakukan wawancara langsung pada keluarga atau usaha. Maka banyaknya usaha dilakukan dengan melakukan perkiraan muatan usaha menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama, untuk setiap bangunan yang teridentifikasi sebagai satu BKU, maka juga akan terhitung minimal satu perkiraan muatan usaha. Untuk usaha di pasar, mal, pertokoan, perkantoran, jumlah perkiraan muatan usaha minimal sebanyak jumlah toko atau tenan atau kantor pada bangunan tersebut. Informasi jumlah perkiraan muatan usaha bisa didapatkan dengan bertanya pada pengelola, berapa jumlah tenan atau pedagang yang ada, serta dengan validasi perhitungan dengan teli. Untuk bangunan tempat tinggal yang secara kasat mata terlihat memiliki usaha seperti warung, salon, atau terdapat bangunan usaha, maka bangunan tersebut dihitung sebagai satu BTT dan satu perkiraan muatan usaha.
Jadi kalau misalnya saya di depan rumah saya itu saya jualan es cendol di teras, maka bangunan rumah saya itu nanti akan dihitung sebagai satu bangunan tempat tinggal dan satu muatan usaha. Seperti itu. Untuk bangunan yang teridentifikasi digunakan sebagai virtual office tanpa memberikan ruang fisik pada gedung yang sama, maka dihitung sebagai satu BKU dengan satu perkiraan muatan usaha. Kemudian tuliskan nama virtual office-nya pada kolom nama kawasan ekonomi dengan menggunakan penulisan virtual office dalam kurung nama VO-nya supaya seragam. Untuk bangunan khusus usaha yang secara kasat mata hanya terlihat seperti satu bangunan, namun terdapat banyak pelang usaha, maka dihitung sebagai satu BKU dengan perkiraan jumlah usaha sebanyak pelang pada bangunan tersebut. Usaha yang dicakup pada kegiatan ini adalah semua kegiatan ekonomi termasuk usaha pertanian, kehutanan, dan fenomena. Selanjutnya, konsentrasi ekonomi. Yang dimaksud dengan konsentrasi ekonomi adalah fenomena ekonomi dan geografi yang menggambarkan proses pengumpulan dan pemusatan aktivitas ekonomi di suatu wilayah tertentu. Ya, berat ini bahasanya. Fenomena ekonomi dan geografi yang menggambarkan proses pengumpulan dan pemusatan. Wilayah yang termasuk konsentrasi ekonomi adalah wilayah yang memerlukan izin pengelola dalam melakukan penghitungan muatan usaha.